Saya berani jamin 100% untuk ngaben massal gratis. Caranya? Dana yang besar ini benar-benar dioptimalkan dalam 1 tahun itu minimal angka 5 miliar. Saya memberanikan diri maju selaku calon DPR RI dari Sulawesi Tengah. Tentunya sekarang ini banyak sekali udah keparahan jenggot ini. Karena satu, saya dianggap itu adalah orang populer kan. Saya membayangkan, saya dulu waktu di DPD sudah pernah membuat Yayasan Kesenian Bali yang memberikan hiburan gratis ke desa adat gitu. Keliling Bali gitu. Keliling Bali. Ya, saya berpikir Yayasan Kesenian Bali saya akan dirikan di sana. Di masing-masing kecamatan. Di sana ada sanggarnya, ada sanggar tabuhnya, ada sanggar tarinya. Generasi muda yang mau dan punya hobi dalam hal berkesenian, saya kuliahkan isi Denpasar. Saya udah ada kontrak untuk dia kembali ke Sulawesi Tengah untuk mengajarkan daripada anak-anak generasi muda di sana. Orang kaya yang mempunyai modal banyak mencalonkan diri, dia memakai duit dengan pragmatis. Dia membayar dulu, nanti setelah dia jadi, dia nggak pernah transparan tentang anggaran ini. Kembali lagi di channel Hanura Bali Official, dan kali ini kita berkolaborasi dengan channel YouTube Bali 1. Kita akan mengulik kiprah dan perjuangan seorang Lola, ya yang akrab beliau disapa Lola, Bapak Kadek Arimbawe, Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Bali, yang sekarang nyalek di Sulteng, Sulawesi Tengah. Betul nggak Pak Dek? Betul. Ke DPR RI dari Dapil Sulawesi Tengah. Om Swastiastu Pak Dek. Om Swastiastu. Ya, sini kita berjumpa lagi. Kita akan, kayaknya ini beliau baru balik juga dari Sulteng ini Pak Dek. Baru balik. Ada cerita mungkin yang bisa dibawa. Sebenarnya saya pengen ikut Pak Dek ke Sulteng Pak Dek. Katanya di sana ya alamnya juga masih asri. Kemudian ada kebun durian. Nah, yang Pak Dek mau pesta durian atau bikin festival durian. Kita tunggu Pak Dek undangannya. Nah, mungkin sedikit cerita Pak Dek, selama beberapa bulan atau mungkin setahun terakhir ini Pak Dek sering bolak-balik ke Sulteng, khususnya di Parigi Motong ya. Yeah. Parigi Motong juga. Apa yang Pak Dek lihat dari sisi kehidupan masyarakat di sana, mungkin juga kondisi alamnya atau hal-hal yang menarik di sana, karena gini juga terus terang kita masih awam lah, belum ada bayangan seperti apa di Sulteng itu, sehingga membuat seorang Pak Kadek Arimbawe atau seorang Lola jatuh cinta mungkin dengan Sulteng, sehingga beliau nyalek dari Sulteng ke DPR RI. Iya Pak Dek, kita berbagi. Terima kasih Hanura Bali Official dan Bali 1 yang tentunya pada hari ini kita dapat sharing lah seperti apa nanti ke depan mewakili masyarakat Sulawesi Tengah. Tapi pertama-tama saya ucapkan dulu selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan pada saudara-saudara kami yang ada di seluruh Nusantara, dan lebih khusus lagi saudara-saudara kami yang ada di Sulawesi Tengah. Semoga Ida Sang Yang Widiasa memberikan keselamatan, kesuksesan untuk kita semua. Rahayu. Udah beberapa hari ini ada jadwal khususnya ngajak kawan-kawan kader-kader partai di DPC maupun di DPD diajak keliling-keliling, ya dalam bahasa politik cek ombak lah dulu kan, di Sulawesi Tengah. Khususnya di 2 kabupaten. Baru sempat di 2 kabupaten, Kabupaten Parigi Motong dan Luwuk Banggai. Dan masyarakat khususnya yang ada di Sulawesi Tengah mungkin belum tahu bahwasanya saya sudah hampir 3 tahun ini di Sulawesi Tengah. 3 tahun sebenarnya. Ya, saya ada pekerjaan di Morowali Utara. Di Morot ya. Kebetulan Bupati Morowali Utara kawan baik saya, Pak Delis Jukarsonehi. Kader Hanura juga? Kader Hanura juga, dia Korwil Partai Hanura Sulawesi. Dan juga Pak Hardianto Rasid, beliau Wali Kota Palu. Beliau adalah Ketua DPD Hanura Sulawesi Tengah. Dan di masing-masing kabupaten di Sulawesi Tengah memang Hanura kuat di sana. Dan setiap perhelatan pemilu legislatif tidak pernah mengirimkan anggota DPR RI dari Sulawesi Tengah. Nah, sekarang saya melihat bagaimana kehidupan masyarakat Bali yang ada di sana.
saudara-saudara kita mengadu nasibnya di negeri orang, Ya di rantauan lah. di rantauan di Sulawesi Tengah. Tentunya saya melihat dari ekonomi sudah lumayan luar biasa. Jadi ada peningkatan taraf hidup begitu ya, Saudara? Ya, khususnya di Parigi Motong ada kebun duriannya, Iya. habis itu ada waletnya, dan bertani berkebun di sana luar biasa. Kalau yang di Luwuk juga sama, hampir persis sama. Dan sekarang juga dengan adanya smelter nikel ini kan, Nah, menaikkan taraf hidup masyarakat di seputaran, khususnya di Sulawesi Tengah. oke. Dampak daripada hilirisasi yang Nikel ya, yang kebijakan Presiden Jokowi. Nah, oleh sebab itu, dengan melihat keadaan daripada masyarakat seperti apa yang sudah saya sampaikan, tentunya saya memberanikan diri untuk maju selaku calon DPR RI dari Sulawesi Tengah. Iya. Tentunya sekarang ini banyak sekali udah keparahan jenggot ini. Ya, kebakaran jenggot. Iya. Banyak sekali tokoh-tokoh baik incumbent maupun tokoh-tokoh yang maju di dapil Sulawesi Tengah, karena satu, saya dianggap oleh beliau itu adalah orang populer kan begitu. Ya, artinya di dalam suatu kesenian, saya nama besar Lola selaku pelawak Bali dan pernah menjadi anggota DPD 2 periode 2009 sampai 2019 kemarin. Jadi itu sebagai modal dasar saya memberanikan diri untuk menjadi calon DPR RI. Nah, di dalam mencalonkan diri ini saya tidak main-main. Saya serius dan ingin berbuat kepada masyarakat. Tentunya dengan melihat perkembangan yang ada sekarang di sana, ekonomi sudah mapan, tetapi yang namanya seperti pohon ini, seperti saya bayangkan seperti pohon, batangnya ini adalah budaya, habis itu batangnya tumbuh daun, bunga, buah. Ini kan ekonomi ini semua. Tetapi akarnya ini perlu dibina juga. Baik akar mudanya, akar tunggangnya, dan akar-akar yang kecil. Serabut. Akar serabutnya. Nah, kalau ini rapuh, apapun yang dihasilkan itu akan cepat tumbang. Nah, saya melihat itu, makanya sasaran saya dalam hal perjuangan nanti yaitu pertama, memperkuat jati diri masyarakat Bali, jati diri generasi muda Bali, jati diri yang namanya anak-anak saudara-saudara Bali yang ada di sana. Jadi dalam hal pelestarian seni adat dan budaya, nanti saya membayangkan, saya dulu waktu di DPD sudah pernah membuat yayasan kesenian Bali yang memberikan hiburan gratis ke desa adat gitu, keliling Bali gitu. Keliling Bali. Kenapa hal yang seperti itu saya nggak bawa ke sana? Akhirnya saya berpikir yayasan kesenian Bali saya akan dirikan di sana, di masing-masing kecamatan. Di masing-masing kecamatan saya akan dirikan yang namanya Yayasan Kesenian Bali. Di sana ada sanggarnya, ada sanggar tabuhnya, ada sanggar tarinya. Itu semua masyarakat anak-anak kecil masing-masing banjar itu akan membuat mencari program di sana, itu akan dilatih. Makanya saya ingin membuat program generasi muda yang mau dan punya hobi dalam hal berkesenian, saya kuliahkan isi Denpasar. Kuliahkan di Bali, nanti setelah dia selesai mendapatkan ilmu keseniannya di Bali, saya udah ada kontrak untuk dia kembali ke Sulawesi Tengah untuk mengajarkan daripada anak-anak generasi muda di sana. Oke, jadi penguatan keseniannya yang penguatan jati diri, akar tadi kan, akarnya itu. Jadi satu, saya karena kemarin cek ombak, belum kampanye, saya turun seperti apa sih ya. Akhirnya ada berkeinginan untuk ibu-ibu terutama ini pakaian-pakaian tari. Nah, nanti seluruh pakaian-pakaian tari, baik tari hiburan maupun tari wali, yang untuk pakaiannya. Untuk pakaian. Nah, kita sediakan di sana. Misalnya kan topeng Sidekarya, ada wayang, habis itu gambang. Itu nanti kita bawakan gurunya.
dan seperangkatnya kita sediakan. Misalkan nanti ada desa adat di desa-desa di sana ada upacara ngentek lingi apa, nggak perlu jauh-jauh, dia tinggal mengkontak daripada yayasan ini untuk bisa tampil di puranya masing-masing desa itu untuk memberikan pertunjukan wali maupun hiburan secara gratis. Oke. Nah, ini yang pertama yang saya ingin sampaikan kepada masyarakat penglisir. Apa sih sebenarnya kok Lola dari Bali nyalon ke Sulawesi Tengah mau berbuat apa gitu? Ya. Nah sekarang kan, jangan salah, calon di Sulawesi Tengah itu jauh lebih hebat dibandingkan calon DPR di Bali. Dalam finansial. Oke. Orang bos-bos tambang, luar biasa. Kalau saya bertempur dengan gaya yang sama seperti orang-orang dengan menghargai orang dengan pragmatis, saya terus terang nggak mau. Beli kepala lah. Nah, kalau saya nggak mau, karena yang saya inginkan untuk perjuangan nanti ke depan itu pertama yaitu keterbukaan dalam anggaran. Iya. Jadi masyarakat biar tahu Pak Lola punya visi misi sebesar itu seperti apa, gimana caranya melaksanakan daripada kegiatan itu. Nanti pada saat kampanye saya akan sampaikan pada saat kampanye keliling. Saya buat program ini, uangnya dari mana? Nah, ini sekarang kita udah lihat Krisdayanti udah bicara, Fahri Hamzah udah bicara, Mahfud MD udah bicara. Tentang transparansi ini. Uang resesnya dapat berapa? Wah, itu uang banyak sekali, bermiliar-miliar. Nah, kalau saya mau itu dalam satu kabupaten barang 3 kabupaten nggak sampai uang 500 juta itu udah bisa dapat pakaian tari berapa itu semua. Tadi sudah clear sebenarnya. Sudah clear udah semua. Kalau ada kemauan gitu loh. Hanya dalam sekali program. Sekali program aja kita udah bisa membuat suatu sanggar seni. Habis itu dengan ada alat-alat gamelannya juga di sana. Udah anak-anak mencari jadwal bagaimana kita melihat Banjar ini orang tuanya datang ke sanggar mengantarkan anak-anaknya ditinggal. Anak-anaknya berketerampilan, tidak hanya main gadget terus, ya kan? Main handphone terus dia memadam. Gimana bahagianya orang tua melihat anak-anaknya melestarikan seni dan budaya yang memang itu menjadi dasar pokok untuk pelaksanaan upacara-upacara gitu. Ya, jadi walaupun mereka tinggal di rantauan, tapi akar tadi kan tidak boleh tercerabut atau akar tadi tidak boleh misalnya berganti kan begitu. Iya. Makanya bagaimanapun suburnya batang, bagaimanapun lebatnya daun, bunga dan buah, itu akan tumbang jika akarnya tidak kuat. Akarnya itu akar adat dan budaya. Jati diri. Jadi orang Bali boleh tinggal di mana saja, boleh tinggal di luar negeri, tapi jati diri kebalian itu yang akan membedakan mereka. Yang akan membuat mereka, saya orang Bali walaupun bukan tinggal di Bali kan begitu. Nah, makanya kan ada apa kan ada ke orang kan gitu, visi misi apa kan, tapi ngidangnya bisanya dari mana? Makanya dijelaskan kepada masyarakat, ini haknya masyarakat. Apa saja itu? Ini dana reses, ada kundapil, ada apanya ini? Ada kunjungan komisi, kunjungan praksi di referensi sosialisasi MPR yang saya jelaskan ini uang tunai yang diterima oleh anggota dewan. Jarang orang. Nah, sekarang saya berani menyampaikan, ada orang kaya yang mempunyai modal banyak, mencalonkan diri, dia memakai duit dengan pragmatis, tapi dia nggak menyampaikan ini. Artinya apa? Artinya dia membayar dulu, nanti setelah dia jadi, dia nggak pernah transparan tentang anggaran ini. Nah, kalau saya ingin mengajak masyarakat, pertama, masyarakat harus tahu ini uangnya dari mana, apakah ini adalah haknya masyarakat. Nah, ini kita jelaskan. Saya ketemu ini sama seluruh beberapa tokoh-tokoh masyarakat, saya sampaikan seperti itu. Tokoh saya baru tahu loh Pak Kadek. Ternyata DPR kayak begini. Ternyata ada uangnya begini. Inilah. Nah, dana-dana yang seperti ini memang haknya masyarakat. Kita buatkan programnya seperti apa? Ada program yang
yang dari masyarakat langsung seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, kebutuhan Kan ibu-ibu, Pak Kade, kalau boleh nanti ke depan ada pakaian baris gede, Pak Kade ada rejang gini-gini untuk saya gini, bener juga. Saya di Bali bisa berbuat tentang Yayasan Kesenian Bali yang dalam 1 bulan bisa 20 sampai 25 kali dengan orang ilen-ilen gratis. Kenapa saya nggak bisa bawa ke sini? Nah, sekarang dalam hari raya misalnya Galungan, Kuningan, ya setiap 6 bulan sekali kita bawakan artis-artis Bali. Ini sekarang rencanakan saya mau hibur masyarakat di habis Galungan, di antara Galungan dan Kuningan kita mau ngajak artis Bali ke sana untuk menghibur di masyarakat Bali. Nah, ini akan continue setiap 6 bulan menyambut hari raya Galungan dan Kuningan, kita akan keliling. Kita bawa artis-artis. Nah, begitu juga nanti artis di sana mulai timbul daya pancing kan? Ya, mulai juga mereka ingin menjadi melestarikan kesenian, jadi penyanyi, iya, ingin jadi penyanyi, ingin jadi apalah yang gitu. Akhirnya dipentaskan. Nah, begitu juga yayasan nanti Yayasan Kesenian Bali yang ada di masing-masing kecamatan. Nanti setiap tahun ulang tahun kita lombakan, jangan sampai hanya anak-anak latihan, tetapi tidak dipentaskan, dibuatkan dalam seremoni ulang tahun. Jadi dilombakan semua antar desa, lomba balai ganjur, lomba apa. Nah, itulah yang memperkuat daripada jati diri itu sendiri. Tidak hanya berpikir konteksnya ekonomi terus. Nah, selain itu baru mulai saya berpikir tentang upacara. Upacara itu apa? Saya lihat kita kan ada ngabennya, ada ngenteng lingge. Saya berani jamin 100% untuk ngaben massal gratis. Saya berani yakinkan. Caranya ya ini. Dana yang besar ini benar-benar dioptimalkan. Cuma Anda bayangkan dalam 1 tahun itu minimal angka 5 miliar dana tunainya. Nah, itu untuk apa? Coba kita konsentrasi untuk ngaben massal. Satu ngaben massal misalnya 300 sampai 400 juta. Di sana kan ada beberapa desa. Tinggal kita, ayo, seperti apa? Pertanggungjawabannya seperti ini. Nanti saya pada selesai begini. 1 titik 20 juta. Itu sudah kegiatan. Ayo, bagaimana? Orang saya udah pernah kok di DPD 2 periode 10 tahun saya udah tahu itu. Jadi sebenarnya nggak perlu pusing urusan ngaben, artinya bisa disupport sebenarnya gitu, dengan anggaran yang memang dari pusat gitu. Dulu saya yang sekarang anggarannya entah kemana kan begitu. Makanya kan saya sampaikan nanti juga banyak sekali kawan-kawan yang namanya politik ada yang mencela melawan. Ayo kalau mau debat. Ya, kalau misalkan ada calon-calon DPR RI dari Sulawesi Tengah yang mau berdebat, ayo kita buka-bukan. Tapi kan ada juga salah satu calon yang orang Bali juga yang nyalon di sana dari partai lain. Sah, artinya semua pun berhak untuk dipilih dan memilih kan begitu. Tapi dengan misi seperti apa? Kalau saya konsentrasi satu, memantapkan jati diri generasi muda, anak-anak untuk bisa berkiprah untuk melestarikan seni dan budaya itu pertama. Yang kedua membuat program ngaben ngenteng lingge itu akan disupport oleh anggaran dari yang saya dapatkan di parlemen dalam bentuk dana tunai. Nah, tapi kan tadi Pak De, ada yang juga meragukan begitu, seorang Lola yang ketua DPD Hanura Bali kenapa ke Sulawesi Tengah. Tapi kan Pak De sudah jawab dengan perjuangan juga mungkin tidak ada yang bisa meragukan apa yang Pak De lakukan selama 2 periode di DPD RI dengan perjuangan nyatanya. Nah, untuk lebih meyakinkan lagi, apa yang bisa Pak De berikan atau sampaikan? Saya tertarik dengan Sulawesi Tengah semenjak saya kerja di sana. Semenjak saya kerja di sana, berinteraksi dengan masyarakat Sulawesi Tengah, banyak teman-teman dari Sulawesi Tengah, habis itu dari matematika politik. Ini kan urusan dalam DPR RI, ini kan bukan keinginan saya, kan ini perintah partai dari DPP kan. Secara hierarki, calon DPR RI itu ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat. Nah, DPP ini punya hitung-hitungan matematika politiknya seperti apa.
Nah, karena di Sulawesi Tengah itu pemilih Balinya itu sekitar 180.000 Ya. pemilih. Nah, sedangkan Partai Hanura punya wali kota, punya bupati. Ini dua Murdaning Jagat Sudah punya. sudah punya modal dasar. Oke. Belum lagi DPR provinsinya, belum lagi DPR kabupatennya. Dan kursinya 7. Nah, sekarang dari 7 kursi ini semua partai satu-satu ini. Tidak dominan begitu. Ini semua satu-satu. Nah, konsentrasi ke Partai Hanura, saya sudah siap lahir batin. Kesiapannya gimana? Pokok dulu perjuangan saya di saudara-saudara kami, saudara di Bali, banyak juga. Kemarin ini ada apa namanya tentang wabah ASF. Ya, gitu. nyerang babi itu ya. Belum ada yang berpikir seperti itu. Nah, saya sudah ketemu nih sama kelompok-kelompok peternak. Ayo, seperti apa kita ke depan? Ayo kita kumpul. Berarti sebenarnya kalau penggeraan dari sisi ekonominya, penggeraan sektor peternakan babinya selain misalnya untuk kebutuhan masyarakat Bali yang dalam konteks upacara ataupun konsumsi, juga kan dari kebutuhan untuk industri-industri Tinggi sekali. karena ini ada smelter nikel tadi. Itulah yang saya sempat ngobrol sama kawan-kawan saudara peternak di sana kan, di Parigi Motong, di Luwuk, juga sama. Kemana kita bawa? Oh, kalau begini, saya ada bupati di Morowali Utara semua GNI, smelter nikel itu pas memerlukan babi begitu banyak. Nah, bagaimana caranya nanti? Kita buat kelompok dengan kekuatan saya sebagai anggota parlemen, kita ya namanya kunjungan ke perusahaan, bagaimana ya demi ke ekonomi masyarakat, bagaimana caranya menyerap daripada kepunyaan daripada barang-barang peternak-peternak yang ada di sana. Ya, itu memang program saya yang utama. Jadi peternakan juga dipikirkan. Peternakan babi ini Pak De bisa mengangkat kesejahteraan lah, karena kan potensinya mungkin Tinggi sekali. miliaran, mungkin triliunan. Tinggi sekali. Apalagi saya di Bali kan sudah biasa bisnis pengiriman babi ke Kalimantan kan. Saya udah bilang, saya ini ngirim babinya juga ke Kalimantan dari Bali. Artinya dalam urusan itu saya tahu ilmunya. Apalagi di Sulawesi Tengah banyak sumber-sumber tempat-tempat untuk pelemparan daripada peternakan itu. Nah, di Bali itu juga di DPR RI itu kan kita sebagai anggota dewan itu kan ada kewenangannya di legislasi untuk menyusun dan menetapkan undang-undang. Yang kedua penganggaran. Yang ketiga pengawasan. Nah, jadi anggaran dan pengawasan ini saya Astungkara kalau saya terpilih itu ada dua komisi yang pingin saya yaitu komisi 10. Kalau nggak komisi 10, komisi 6. 10 soal pariwisata pendidikan, budaya, olahraga. Olahraga. Nah, Menpora di sana. Jadi untuk membantu pembangunan tempat ibadah di sini tempatnya. Pembangunan tempat ibadah, habis itu yang tadi dibilang untuk pelestarian seni dan budaya, ya di sini. Gitu loh. Nah, habis itu barangkali saya bisa 1-2 tahun nanti saya menyampaikan kepada fraksi saya pindah ke komisi 6. Di itu UMKM ya, UMKM, perdagangan, investasi, BUMN sini. BUMN ya. Ini dana CIAS ada nih, yang besar. Dana CIAS BUMN bisa dibawa untuk kelompok-kelompok, untuk ekonomi. Harus punya planning seperti apa gitu loh. Jadi sudah jelas alur perjuangannya gitu. Perjuangannya apa? Jangan seperti beli kucing dalam karung atau berperang dengan tangan kosong kan? Iya. Kalau ikuti pertempuran orang-orang dengan memakai sistem sekarang di sana pakai baliho. Saya pikir saya di Bali ada pakai baliho. Kalau saya ikuti ya mendingan saya agak mundur 2 langkah. Yeah. Ada kawan-kawan yang kabupaten minta foto saya pasang-pasang, tapi untung saya enggak. Karena apa? Saya mau masuk lewat udara, permainan udara, dan yang paling terpenting dari dulu saya sukanya nggak main di belakang. Yeah. Saya mau berhadapan langsung dengan masyarakat, menjelaskan
memberikan pengertian seperti ini loh, seperti ini, seperti ini. Jangan sampai kita dibohongin terus, ini begini. Ayo kita membuat sejarah hidup di dalam suatu pemilihan legislatif. Kita harus berani berbicara tentang kejujuran. Apalagi partai kita ini menggunakan hati nurani kan. Apapun ada yang di pusat yang sebagai kepanjangan tangan bahwa itu adalah haknya masyarakat, ya kasih tahu. Ya, sesuai dengan tagline-nya Hanura kan berpihak pada daerah. Pada daerah. Yang ditegaskan Pak Ketum, Pak Oso. Ya. Jadi itulah tekad saya. Mudah-mudahan habis podcast ini banyak masyarakat Sulawesi Tengah, saudara-saudara kita yang mendengar. Di situ jangan didiamkan di handphone. Langsung kirimkan ke saudara-saudaranya, viralkan bahwasanya saya IKD Arimbawe Lolak tidak main-main untuk bisa berkiprah, berbuat untuk saudara-saudara kita di Sulawesi Tengah. Mudah-mudahan di tahun 2024 ini hari yang sangat bersejarah buat saya sendiri dan buat masyarakat Bali yang ada di Sulawesi Tengah. Ini sejarah baru. Saya sebagai orang Bali bisa mewakili Sulawesi Tengah di kancah nasional. Oke. Tadi jelas juga pesannya pada ingin juga menguatkan akar semeton kita masyarakat Bali yang ada di sana, termasuk juga tentu tidak hanya bicara masyarakat Bali saja, juga semua masyarakat di Sulawesi Tengah dengan potensi. Makanya di masing-masing kabupaten ini beda. Ada memang saya khusus program di masyarakat Bali dan juga program-program di masyarakat umat lain. Seperti di Kota Palu. Ini kan ada misalkan ada sunatan massal. Saya udah mendapat masukan banyak. Makanya program itu muncul saat saya mengadakan dialog kepada masyarakat, potensi apa yang bisa diambil, habis itu programnya apa yang bisa diambil, karena dananya sudah ada. Karena dananya sudah ada, tinggal program kita membuat. Akhirnya di sana kan saya akan membuat suatu kontrak politik kepada masyarakat. Di sini akan membuat programnya ini, di sini akan membuat programnya ini. Nah begitu juga ketua-ketua DPC di masing-masing kabupaten dengan beberapa calon kabupatennya. Saya kumpulkan masing-masing kabupaten. Kabupaten apa nih program apa yang membuat di sini? Pak Kade, kemarin saya DPC di Parigi Motong. Kebetulan kan ketuanya ibu-ibu ini. Beliau sekarang nyalon provinsi. Beliau bilang sama saya, Pak Kade, ini saya punya basis massa ini. Karena beliau seorang Muslim, saya programnya ini. Oh, bagus Bu. Ibu yang buatin program ini, nanti kita buat yang namanya kontrak politik dengan masyarakat. Berarti berdasarkan memang kebutuhan dan aspirasi yang membutuhkan mereka. Tidak tadi ada program-program yang siluman atau program-program yang hanya sekedar untuk dananya agar turun, kan nggak begitu. Iya, jadi dananya sudah ada. Sekarang masyarakat yang membuat apa ini sebenarnya yang saya mau support. Oh ini loh dananya. Oh programnya seperti ini. Buatkanlah program seperti itu jadi beda-beda. Jangan orang kepingin makan durian dikasih mangga kan nggak pas itu. Kalau durian ya kasih durian. Ini programnya, kasih program ini. Karena ini dananya sudah ada kan gitu. Siap Pak Dek, ini sudah sangat jelas. Nanti kita akan support terus dan kita nantikan juga ide-ide Pak Dek untuk membangun juga potensi di Sulawesi Tengah. Nah tadi juga salah satu yang disebutkan adalah soal ternakan babinya ya, bisa menjadi sumber ekonomi. Ya Pak Dek, terima kasih sudah berbagi dengan kita di Hanura Bali Official, juga berkolaborasi dengan YouTube Bali 1. Semoga ini bisa menginspirasi dan jelas pesannya adalah Pak Lola ini bukan kesana dengan tangan kosong ya. Ada yang diberikan nanti program-program, apalagi beliau sudah punya berpengalaman 2 periode dan juga siap buka-bukaan ya. Anggaran di DPR RI, uang-uang apa saja yang didapatkan dan itu memang menjadi hak masyarakat ya, akan diberikan kepada masyarakat karena uangnya sudah ada, tinggal niat baik untuk menyalurkan dengan eksekusi programnya dengan baik juga. Tadi ngapain masalah nggak perlu khawatir, ngenteng linggih juga nggak perlu khawatir, yang umat muslim yang sunat masal juga siap difasilitasi. Demikian Pak Dek. Terima kasih. Ya, terima kasih. Salam dari kami dari
Bali. Semoga Pak Dek sukses berjaya di Sulawesi Tengah. Tungkara. Salam hati nurani. Salam hati nurani. Terima kasih. Sukses semua. Ya.